Oke, jadi di sini aku pengen bikin satu video yang beda dari biasanya. Jadi aku harap ini bakal jadi series baru di channel Alam Board Game, di mana aku bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar tentang board game yang sebelumnya udah aku bikin video playthrough-nya. Kenapa? Karena memang gaya video playthrough di channel Alam Board Game ini adalah kita bermain sambil belajar gitu ya. Jadi memang salah satu video yang aku suka tontonin di YouTube adalah video yang playthrough-nya itu sambil ngajarin. Jadi kenapa aku bikin video yang sama juga? Karena aku sebenarnya juga suka nonton video-video semacam itu gitu ya. Jadi videonya full playthrough dari awal sampai akhir, tapi setengah tutorial. Nah, kenapa aku sebut setengah tutorial? Karena mungkin dalam satu permainan itu ada beberapa kejadian atau ada beberapa skenario yang itu nggak muncul ketika kita main di hari itu, sehingga peraturannya juga nggak terjelaskan secara full gitu ya. Jadi walaupun aku memang punya ada beberapa video di channel Alam Board Game di mana aku bikin tutorial yang full. Tutorial full itu dalam arti adalah kayak oke, pertama gelar papan permainannya di atas meja. Terus dua, ini sampai step terakhir itu kita jelasin semua dari awal sampai akhir. Itu aku ada beberapa video yang kayak gitu untuk beberapa board game. Jadi teman-teman kalau penasaran juga boleh cek di YouTube channel kita. Tapi untuk kebanyakan memang gaya video kita adalah setengah tutorial tapi playthrough dari awal sampai akhir. Jadi belajar sambil bermain gitu loh. Nah, jadi kadang memang ada beberapa pertanyaan di kolom komentar tentang board game yang baru aja kita mainkan gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang langsung bisa aku jawab di reply karena memang singkat gitu kan. Tapi ada juga beberapa pertanyaan seperti nanti yang bakal kita bacain ini yang itu kayaknya worth it buat kita bikin video, dan itulah nanti ide tentang inti dari series Alam Menjawab ini gitu ya. Nah, jadi langsung aja untuk pertanyaannya, yaitu adalah tentang game yang udah teman-teman lihat di meja, yaitu tentang game Hit Pedal to the Metal, yang pastinya game playthrough-nya udah aku upload di YouTube kalau teman-teman pengen cek juga. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah dari @bulkiahjagat. Ya, dan di sini dia tanya, "Kak, bikin pembahasan strategi atau semua jenis-jenis kartu upgrade Hit Pedal to the Metal? Jelasin semua cuacanya juga." Nah, gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya berarti kalau kita bedah ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah tentang pembahasan strategi, yang kedua adalah tentang kartu-kartu upgrade, dan yang ketiga adalah tentang cuaca gitu. Nah, aku mau langsung jawab di sini untuk yang pertanyaan nomor 1. Jadi sebenarnya jujur mungkin untuk pertanyaan itu aku bakal skip karena sebenarnya jujur aku untuk game Hit Pedal to the Metal ini, dan mungkin buat sebagian besar board game yang aku punya, itu aku bukan yang kayak mempelajari atau main untuk bakal jadi semacam expert gitu ya guys. Aku murni di sini main untuk have fun gitu kan. Jadi kalau untuk pembahasan strategi kayaknya aku bukan orang yang tepat buat jawab pertanyaan ini atau buat ngejelasin soal itu gitu. Jadi aku yakin di luar sana pasti banyak juga video-video yang bahas tentang strategi. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung cek video-video itu ya, atau mungkin kalau nggak video, teman-teman bisa cari di Google, pasti banyak artikel-artikel di komunitas, terutama di komunitas boardgamegeek.com yang mereka share pengalaman mereka tentang main dan juga pengalaman mereka tentang strateginya itu gimana yang paling efektif buat menangin game ini gitu ya. Jadi itu mungkin jawaban yang tidak menjawab dari pertanyaan nomor 1. Nah, terus untuk pertanyaan nomor 2 yaitu tentang kartu-kartu upgrade. Nah, jadi aku perlu jelasin juga di sini bahwa untuk series Alam Menjawab ini, teman-teman kayaknya bukannya maksa, tapi teman-teman paling nggak harus tahu dulu cara atau main dari board game Hit Pedal to the Metal itu sendiri, ataupun board game lain yang bakal kita tunjukin di Alam Menjawab ya. Karena di sini aku nggak bakal ngejelasin lagi dari awal sampai akhir, maka dari itu kenapa kayaknya lebih oke kalau teman-teman lebih udah familiar sama
gamenya adalah karena nanti di sini mungkin ada beberapa istilah, ada beberapa tahapan-tahapan yang mungkin teman-teman bakal lebih ngerti kalau udah tahu cara mainnya gitu, entah dari videoku yang sebelumnya atau dari tempat-tempat lain atau teman-teman sendiri udah belajar tentang peraturannya gitu ya. Jadi langsung aja, sebelum kita ngejelasin tentang kartu upgrade itu, nah sebenarnya kalau kita mau main board game hit ini, kita bisa main kosongan gitu ya. Dalam arti kalau game kosongan itu berarti kita tinggal belajar dari buku peraturan yang ini. Jadi ada 2 buku peraturan di game ini. Jadi untuk yang kosongan, yang standar, yang basic itu kita belajar dari sini. Oke, tapi kalau kita mau kasih tambahan-tambahan modul, ya jadi ada istilah namanya modul, itu kita baca dari buku peraturan yang advanced. Nah, yang pertama adalah kartu-kartu upgrade. Jadi di sini ceritanya adalah upgrade yang bisa kita dapetin untuk modifikasi mobil kita gitu ceritanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada cuaca. Jadi ada cuaca khusus, kita mainnya di cuaca apa di hari itu. Terus yang ketiga ada road condition atau kondisi jalannya itu kayak gimana gitu ceritanya. Terus yang keempat atau yang terakhir adalah untuk kartu-kartu legends. Nah, kartu legends ini adalah kartu-kartu yang bakal ngejalanin mobil lain yang tanpa pemain gitu ya. Jadi misalnya kita mainnya bertiga, itu kita bisa aja cuman pakai 3 mobil doang gitu. Tapi kalau misalnya kita mau pakai mobil lain, di sini dalam satu game itu kita dikasih 6 mobil. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen main dengan mobil atau pemain dalam tanda kutip yang full, 6-6-nya kita munculin semua, itu bisa kita pakai kartu legends ini sebagai bot yang bakal ngejalanin si mobil-mobil yang tanpa awak itu gitu. Jadi game ini bisa dimainin 1-6 orang dan kita bisa tetap dapat pengalaman seperti main dengan 6 mobil meskipun kita nggak main sama 6 orang gitu. Tapi untuk yang legends ini semuanya udah aku jelasin di video kita yang playthrough, jadi untuk yang ini aku nggak jelasin ya. Nah, tapi di sini pertanyaannya, walaupun dia cuma minta penjelasan tentang kartu upgrade dan juga cuaca, tapi di sini aku bakal jelasin juga sebagai bonus ya, karena agak nanggung, tentang token-token kondisi jalan atau road condition gitu. Nah, pertama langsung kita masuk ke yang si kartu upgrade. Nah, pertama untuk kartu upgrade itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah jenis-jenis kartu yang di sini yang bawahnya itu kosong. Dan yang kedua ada kartu-kartu yang di bawahnya itu ada simbol kayak gearnya itu ya. Nah, itu perbedaannya adalah, jadi untuk kartu yang kosongan, dia adalah kartu upgrade yang basic. Jadi kalau misalnya teman-teman baru belajar game hit ini, itu direkomendasikan untuk pakai kartu yang kosongan itu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah lebih pede main game hit ini dan pengen lebih next level, teman-teman pakai kartu-kartu yang ada simbol gearnya itu. Caranya adalah dengan dicampur aja, dicampur sama kartu-kartu yang basic gitu. Nah, caranya kita ngebagiin kartu-kartu upgrade ini adalah dengan kita membagikan sesuai dengan jumlah pemain ditambah 3. Jadi kalau pemainnya 3 orang, 3 ditambah 3. Kalau pemainnya 5 orang, 5 ditambah 3. Kalaupun misalnya pemainnya 1 orang doang, solo, berarti 1 ditambah 3. Gitu ya. Jadi misalnya kita mainnya itu 3 orang, berarti kita acak dulu kartunya. Berarti kita langsung buka 1, 2, 3. Untuk 3 pemain ditambah 3. 1, 2, 3. Nah, terus secara bergiliran para pemainnya bakal ambil 1 dari 6 kartu yang ada. Nah, nanti kita bakal ngelakuin itu 3 kali. Yang pertama kita mulai dari yang urutannya paling belakang. Terus yang paling belakang itu dia pilih 1. Ya, misalnya dia pilih ini. Terus yang pemain selanjutnya yang lebih depannya lagi dia pilih 1. Terus nanti yang pemain yang terakhir pilih 1. Udah, kalau udah kayak gitu, terus habis itu nanti dia di sisanya dia buang.
terus buka lagi ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus untuk yang kedua kalinya ini dimulai dari yang paling depan ke belakang, sama juga pilih satu. Kalau udah nanti sisanya dibuang, terus buka lagi 6 lagi. Terus yang terakhir mulai dari belakang lagi ke depan gitu. Jadi diulang sebanyak 3 kali, artinya masing-masing pemain dapat 3 kartu upgrade atau pilih 3 kartu upgrade. Yang nanti setelah itu 3 kartu upgrade itu dia campur ke dalam kartu-kartu starternya mereka. Jadi itu cara kita membagikan kartu-kartu upgrade-nya. Nah, selanjutnya kita langsung jelasin tentang masing-masing kartu dari kartu upgrade-nya itu sendiri. Nah, jadi walaupun pertanyaannya yang ditanyakan tadi di kolom komentar itu adalah kita menjelaskan maksud dari kartu-kartunya masing-masing, tapi kayaknya untuk kita bisa lebih mudah buat belajarnya itu kita lihat simbol-simbol yang ada di kartunya itu aja guys. Jadi misalnya di sini untuk yang kartu wings atau sama kartu yang turbo ini dia dua-duanya punya simbol yang kayak api itu. Nah, kita lebih baik belajar tentang simbolnya aja karena ada beberapa kartu yang mereka di situ ada simbol yang sama gitu kan. Jadi daripada kita belajar tentang masing-masing kartunya itu bisa ngapain, tapi kita belajar tentang si simbol-simbolnya langsung itu aja gitu. Nah, jadi karena sebenarnya juga di sini walaupun ini banyak banget ya, lumayan banyak kartunya, tapi untuk jenis kartunya itu cuman ada 11. Jadi ada 4-wheel drive, ada brakes dan seterusnya. Nah, di sini perbedaannya adalah misalnya ini sama-sama 4-wheel drive, tapi perbedaannya cuma ada di angka dan simbolnya doang agak berbeda. Terus untuk yang brakes ini misalnya juga sama. Ini sama-sama brakes tapi perbedaannya cuma ada di variasi angkanya gitu ya. Ini juga sama-sama brakes tapi dia angkanya beda-beda variasi gitu. Nah, jadi semua penjelasannya itu pastinya udah ada di buku peraturannya yang advanced. Jadi di sini kita lihat untuk garage module yang upgrade cards. Terus di sini di baliknya ada nih penjelasan tentang simbol-simbolnya. Atau daripada kita buka-buka, sebenarnya untuk bagian belakangnya, nah ini udah ada rangkuman semua untuk arti dari semua simbolnya gitu ya. Dan aku juga sebenarnya sih sangat relate dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita harus ngejelasin kayak gini, karena walaupun kadang aku ngerti ya bahasa Inggrisnya tuh aku ngerti guys, cuman kadang nggak maksudnya tuh nggak nyampe gitu loh. Dan itu aku sangat relate banget, dan di sini aku sangat senang banget jadi bisa jadi perantara buat teman-teman bisa ngejelasin tentang hal-hal ini gitu ya. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke penjelasannya. Pertama, di sini dibagi jadi 2 jenis, yang mandatory dan yang opsional. Nah, untuk yang mandatory itu yang di situ ada tanda serunya. Misalnya untuk yang kartu ini, di situ ada tanda seru kecil. Nah, itu artinya harus dikerjakan. Oke, jadi untuk yang harus dikerjakan itu ada ini. Dan yang selain yang nggak ada tanda serunya, berarti itu sifatnya opsional. Jadi boleh dilakukan, boleh enggak. Nah, langsung aja kita masuk ke simbol yang pertama, yaitu simbol yang ada apinya itu, yang artinya adalah simbol hit. Nah, kita ambil contoh di sini untuk kartu wings dan kartu turbo charger. Nah, untuk kartu hit ini artinya adalah kita harus bayar kartu panas sejumlah yang tertulis di simbol tersebut. Jadi untuk yang kartu wings ini adalah 1, berarti kita harus bayar 1 kartu panas. Sedangkan untuk turbo charger ini kita harus bayar 2 kartu panas. Oke, nah bayar kartu panas tentunya kita udah belajar di video yang sebelumnya. Jadi untuk 1 kartu panas berarti kita pindahin 1 kartu panas dari tengah ke kanan. Itu 1. Kalau 2 berarti ya 2, 1, 2. Dan di sini kita bayarnya itu kita lakukan di step nomor 5 ya. Di sini juga ada simbol yang sama, yaitu simbol yang api-api itu. Berarti kita harus bayar kartu panasnya di step kelima. Gitu. Nah, di sini catatannya adalah
ketika kita di awal ronde itu nggak sengaja kita misalnya mainkan kartu ini, turbocharger, tapi ketika kita masuk ke tahap kelima, ternyata kita baru ingat kalau ternyata kita nggak punya kartu panas sebanyak yang diminta kartu itu. Penyelesaiannya adalah kita buang kartunya, terus kita ambil satu kartu dari draw pile-nya kita. Nah, itu. Berarti artinya kalau misalnya tadi kita jalannya adalah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena kita misalnya nggak bisa bayar 2 kartu panas itu, kita harus buang. Berarti kita harus mundur juga sebanyak 7 karena kita nggak jadi pakai kartu itu. Terus kita buka satu kartu. Nah, di sini dia kartunya harus yang ada tanda speedometernya seperti biasa. Terus berarti kita jalannya 2. Gitu, jadi lumayan mudah buat kartu hit ini. Yang selanjutnya adalah simbol scrap, yaitu simbol yang ada kayak tanda tempat sampahnya. Dan ini juga termasuk yang mandatory atau wajib kita kerjakan. Jadi contohnya adalah kartu wings lagi, karena di situ ada tanda tempat sampahnya. Ini gampang banget. Jadi kita buka kartu dari draw pile sebanyak angka yang tertulis di icon tersebut. Terus kita langsung buang ke sebelah kanan. Jadi di sini misalnya ada tulisan 2 tempat sampah, artinya kita buka 2 kartu dari draw pile, terus kita langsung buang ke kanan. Selesai. Oke, dan itu juga kita lakukan di tahap kelima. Terus yang selanjutnya adalah icon adjust speed limit. Nah, di sini misalnya adalah kartu tires dan kartu wings. Di sini ada simbol yang sama, itu artinya dia bakal menambah atau mengurangi limit kecepatan ketika kita lewat di tikungan tergantung angka yang tertulis di simbol tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya di ronde ketika kita memainkan kartu ini, terus kita melewati tikungan, berarti tikungan tersebut bakal ditambah atau dikurangi angka yang tertulis di kartu yang teman-teman mainin itu ya. Jadi misalnya untuk kartu yang tires ini negatif 1, berarti ketika teman-teman melewati tikungan ini 7 dikurangi 1 berarti kecepatannya 6. Tapi kalau teman-teman pakai yang wings ini dia plus 2, berarti limitnya justru bertambah 2, jadi 7 tambah 2 9. Itu artinya harus dilakukan ketika teman-teman memainkan kartu ini, teman-teman ngelewatin tikungan gitu. Tapi ketika teman-teman di ronde itu, ketika teman-teman memainkan kartu ini tapi nggak ngelewatin tikungan, nah berarti dia nggak berlaku gitu ya. Jadi wajib dilakukan, mandatory ketika ngelewatin tikungan di ronde tersebut aja. Nah, terus untuk yang terakhir di kategori yang mandatory itu ada kartu one time use. Nah, di sini sebenarnya untuk di kartu ke-upgrade ini nggak ada, tapi ada di kartu-kartu yang kita pakai kalau kita main campaign-nya. Nah, jadi ketika kita memainkan kartu itu benar-benar one time use alias penggunaannya cuma sekali pakai doang. Jadi ketika kita memainkan kartu tersebut, misalnya kartu ini ada simbol yang itu ya, itu artinya kita bukan buang ke sini, tapi kita buang dari permainan. Dia benar-benar udah cuman dipakainya sekali doang. Nah, jadi itu untuk yang simbol mandatory. Yang selanjutnya ada simbol yang opsional. Artinya di sini boleh kita pakai, boleh enggak kekuatannya itu. Oke, yang pertama ada simbol cooldown, yaitu yang ada simbol termometer warna biru. Dia misalnya adalah kartu cooling system dan kartu tires misalnya ya. Nah, di sini gampang juga kita bisa ngembaliin kartu panas kita dari tangan ke mesin sejumlah sesuai dengan angka yang tertulis di simbol tersebut. Jadi misalnya di sini di tangan kita ada 2 kartu panas kayak gini. Nah, ketika kita memainkan kartu cooling system ini juga sama, jadi dia diselesaikannya adalah di tahap kelima.
Oke, nah di tahap kelima ini kita bisa buang satu kartu panas dari tangan kita ke tengah. Gitu. Nah, terus untuk yang tires misalnya, itu kita bisa buang maksimal 3 kartu panas. Gitu ya. Jadi untuk yang ini karena dia opsional, jadi kita nggak harus buang dan nggak harus sesuai dengan angka yang itu. Itu adalah cuman batas maksimalnya aja. Jadi kalau kita punyanya cuman 2 doang, walaupun di situ tertulis 3, jadi kita boleh buang 1 pun boleh ya. Tapi memang di sini kan kita anggap kartu-kartu panas ini kan merugikan kan. Jadinya kita buang aja dua-duanya gitu. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan karena ini mungkin aku sedikit ngomong tentang strategi ya guys. Jadi ketika kita masuk ke tahap 5, itu simbol yang kita kerjakan itu nggak harus urut. Jadi misalnya aku punya kartu turbo charger, itu nggak harus aku kerjakan dari atas dulu terus baru bawahnya. Itu kita boleh kerjain dari yang bawah ke atas dulu. Jadi misalnya kita main di sini kita harus bayar 2 kartu panas, ya kan? Tapi misalnya di sini kita kosong. Maka dari itu, tapi di bawahnya ada kita boleh ngebuang 2 kartu panas dari tangan kita ke tengah. Jadi yang kita kerjakan dulu yang bawah dulu, baru kita kerjakan yang atasnya, yaitu 2 kartu panas ke kanan. Nah, itu sebagian dari strategi kalau teman-teman mau main kartu-kartu yang kayak gini, urut-urutannya itu sangat penting ya. Terus yang selanjutnya ada slipstream boost, yaitu misalnya kita kartu yang RPM ini. Jadi kalau teman-teman udah masih ingat apa itu slipstream, yaitu adalah kita nyalip. Ya, jadi misalnya ada mobil di sini. Nah, kita berhenti tepat di belakang. Kalau kita berhenti tepat di belakang mobil lain, kita bisa maju 2 langkah tambahan. Atau kalau kita berhenti tepat di samping mobil lain, kita bisa maju juga 2 langkah. Itu namanya slipstream, atau aku nyebutnya kayak nyalip gitu ya. Jadi ketika kita nyalip terus kita punya kartu ini, kita boleh tambah 2 langkah lagi gitu. Jadi di sini kata kuncinya adalah boleh. Jadi kita misalnya tadi ada di sini, kita berhentinya tepat di samping mobil lain, dari slipstreamnya itu sendiri kita boleh maju 2, tapi dari kartu yang ini tertulis plus 2, berarti kita bisa nambah 2 langkah karena ketika kita nyalip kita dapat bonus dari simbol ini gitu. Dan ini sekali lagi kita boleh pakai, boleh enggak. Terus selanjutnya adalah simbol reduce stress. Jadi ini gampang banget. Jadi kalau misalnya di tangan kita itu kita ada kartu stress, jadi untuk kartu stress itu adalah kartu yang ungu kayak gini, ini namanya kartu stress. Nah, ketika kita mainkan kartu suspension ini misalnya, nah kita bisa buang kartu stress sebanyak angka yang tertulis di icon tersebut. Jadi kalau misalnya tertulisnya 1, berarti kita boleh buang 1 kartu stress dari tangan kita ke discard. Oke, jadi sekali lagi dia boleh kita lakukan, boleh juga enggak. Terus yang selanjutnya adalah simbol refresh. Jadi ini sama lagi pakai contoh kartu suspension. Jadi untuk kekuatannya ini adalah kita bisa ngembaliin kartu ini setelah kita pakai, kita balikin ke atas kartu draw pile kita. Dan itu kita lakukan di akhir tahap kelima. Oke, jadi kata kuncinya adalah di akhir tahap kelima. Jadi misalnya kita mainkan 3 kartu ini. Nah, di step kelima, kita kan memainkan semua simbol-simbol itu. Simbol hit, simbol cooldown itu kita mainkan. Terus simbol yang reduce stress itu juga kita mainkan. Nah, setelah kita mainkan semua itu, baru kita boleh kembalikan kartu yang ada simbol refreshnya tadi ke atas kartu draw kita, kayak gini. Yang selanjutnya adalah icon salvage. Nah, jadi misalnya adalah kartu fuel ini. Nah, di situ berarti artinya adalah di situ ada simbol mata dan juga simbol tempat sampah.
Artinya adalah kita bisa ngelihat di tumpukan discard file kita, terus kita bisa ambil kartu sebanyak angka yang tertulis di icon tersebut. Jadi di situ misalnya tertulis 2, berarti kita bisa pilih 2 kartu dari discard file kita. Misalnya ini. Terus, nah ini bukan cuman kita taruh di atas kayak yang tadi, tapi kita harus acak di draw file kita gitu. Oke, jadi ini kita mengais-ngais di tempat sampah ya guys. Nah, terus yang selanjutnya adalah direct play. Di sini misalnya adalah kartu gas pedal, di situ ada icon yang sama. Nah, kartu ini bisa kita langsung mainkan dari tangan. Maksudnya adalah, jadi untuk kartu ini kita juga mainkan di tahap kelima. Oke, tapi kita bisa mainkan ini langsung dari tangan. Maksudnya adalah, jadi misalnya kalau kita di step 1 dan 2, kita mainkan kartu. Ya kan? Jadi semua orang mainkan kartu. Nah, kalau udah, nanti kita tahapnya berjalan sampai ke tahap kelima. Nah, di tahap kelima itu kita bisa mainkan kartu yang ada tanda direct play-nya itu. Icon yang ada kita kayak bawa kartu itu, kita bisa langsung mainkan kartu tersebut di tahap kelima. Karena biasanya kan kita nggak boleh ya, kayak gitu ya. Karena kalau misalnya kalau kita mau nambah kartu, kita harus bayar 1 kartu panas, terus baru kita bisa buka kartu pun dari sini, dari draw pile. Jadi kita nggak tahu apa yang bakal kita dapat gitu. Tapi keuntungannya ketika kita punya kartu ini adalah kita tahu kecepatannya berapa, terus kita harus bayarnya apa aja gitu kan. Jadi itu di situ kita bisa langsung mainkan di tahap kelima dari tangan kita. Nah, untuk yang selanjutnya adalah simbol accelerate. Nah, di sini nggak ada simbol accelerate. Kita ambil dari sini. Nah, di sini artinya adalah kita tambah 1 kecepatan dari setiap kartu-kartu yang kita dapetin dari simbol plus. Oke, jadi kalau teman-teman udah lihat playthrough kita, kan ada beberapa kartu, misalnya kartu stress, terus kartu 4-wheel drive, dan kartu yang ini sendiri, yang 4-wheel drive, yang ada kartu accelerate-nya sendiri, di sini ada kartu plusnya, ada tanda plusnya. Nah, itu kan artinya ketika misalnya kita udah mainkan kartu ini, terus nanti di tahap kelima ya, di tahap kelima itu kita buka masing-masing tanda plus, itu kita buka 1 kartu dari draw pile kita. Ada 3 kartu yang ada tanda plusnya, kartu yang ini kita buka 1, dan dia harus ada tanda speedometernya kan. Terus 2, terus 3. Oke, nah kalau kita ada tanda yang accelerate tadi itu artinya setiap kartu yang kita buka, itu kecepatannya bisa kita tambah 1, masing-masing untuk masing-masing kartunya. Kalau misalnya di sini ada 3, berarti misalnya ini angka 3, angka 2, dan angka 3, berarti jumlahnya adalah 8. Nah, 8 bisa kita tambah 3, karena di sini ada 3 kartu ya. Berarti 8 tambah 3 adalah 11. Jadi kita bisa jalan tambahan 11 langkah ya, dan itu sekali lagi sifatnya pilihan opsional, boleh iya boleh enggak. Tapi kalau misalnya enggak, berarti kan 0, kita nggak tambah sama sekali. Kalau misalnya kita mau pakai kekuatannya, kita harus full, all in, nggak boleh setengah-setengah. Dalam arti kalau misalnya di sini ada 3 kartu, ya kita harus nambahnya 3 gitu, nggak boleh nambah 1 doang atau nambah 2 doang. Nah, kita harus all in, semuanya kita pakai gitu. Oke, jadi itu penjelasan untuk semua icon yang bakal teman-teman temuin di semua kartu ini. Jadi kita nggak perlu belajar satu-satu kartunya itu ngapain, tapi kita belajar aja icon-icon ini artinya apa gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada road conditions ya. Jadi sebenarnya ini nggak ditanyakan sama si penanya. Yang di komen dia langsung tanya untuk si cuaca, tapi aku di sini sebagai bonus aja dan kayaknya nanggung gitu ya. Aku juga jelasin tentang token-token road conditions.
semua artinya juga udah dijelasin di belakang dari buku permainan yang advance, artinya apa aja. Nah, pertama aku pengen jelasin gimana caranya kita pasang token-token road condition ini di papan permainan. Nah, jadi di sini aku udah contohnya ini, tapi biasanya kan semuanya dalam keadaan tertutup kayak gini ya. Nah, terus nanti kita ambil token sesuai dengan jumlah tikungan yang ada di map tersebut. Nah, di sini kita pakai map USA dan di sini ada 4 tikungan. Nah, artinya kita bakal ambil atau bakal buka 4 token road conditions. Nah, untuk si road conditions-nya itu sendiri, di sini udah teman-teman lihat ada 2 jenis token road conditions. Ada yang corner effect, ada yang sector effect. Nah, jadi jadi di sini perbedaannya itu ada yang di sini ada tanda panahnya dan yang di sini kosongan bawahnya. Oke, jadi itu perbedaannya. Nah, untuk yang kosongan itu kita letakkan di tikungannya itu sendiri. Oke, jadi kan karena di sini ada 4 tikungan. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk misalnya kita buka dari sini. Oh, ini bukan. Nah, ini misalnya. Nah, ketika kita ambil, nah dia langsung kita letakkan di tenda yang ada di sebelah tikungan itu sendiri. Ya, jadi di sini atau di sini. Nah, terus di sini ini ada tendanya juga, pasti di setiap tikungan itu pasti ada tendanya. Oke. Nah, untuk token yang sektor yang ada tanda panahnya ini kita bukan letakkan di tikungannya itu sendiri, tapi kita letakkan di antara 2 tikungan. Oke, nah jadi misalnya di sini untuk token yang ini dia harus kita letakkan di antara 2 tikungan. Berarti di sini, antara di sini sampai di sini, di tengah-tengahnya itu pasti ada tenda, ya di sini. Nah, terus antara di sini sama di sini itu ketutupan kayaknya. Nah, ini di sini. Terus dari sini ke sini itu tendanya adalah di sebelah sini. Gitu, jadi kita misalnya praktekin. Karena ada 4 tikungan, maka kita juga bakal buka 4 tikungan gitu ya. Jadi misalnya karena ini aku buka buat contoh, jadi untuk sisanya aja kita pakai. Jadi aku mau buka untuk tikungan yang ini dulu. Oke, jadi ini. Oke, jadi dia untuk yang corner ya, karena nggak ada tanda panahnya, berarti kita langsung taruh di tikungannya itu sendiri. Terus untuk yang ini, oke, dia ada sektor. Berarti dari sini, antara ini nyampe sini, berarti kita taruh di situ. Terus untuk tikungan yang ini, dia tetap sektor, berarti antara ini ke sini, dia di situ. Dan yang terakhir, tikungan yang ini, berarti corner di sini. Gitu, semoga itu jelas ya. Gitu. Nah, sekarang tinggal penjelasan dari masing-masing simbolnya itu maksudnya apa. Nah, pertama aku jelasin dulu untuk yang jenis corner atau yang kita letakkan di tikungannya itu sendiri ya. Jadi pertama untuk yang plus minus ini, itu artinya kalau misalnya kita letakkan di situ, berarti di tikungan itu kecepatan limitnya plus 1. Oke, cukup mudah ya, berarti 2 plus 1, 3. Kalau dia ada di sini, berarti 3 plus 1, 4. Gitu. Nah, sebaliknya, kalau yang negatif 1, berarti limit kecepatan di sini 2 dikurangi 1. Nah, yang terakhir ada overheat. Nah, di sini, kalau dia ada di tikungan ini, berarti kalau misalnya kita melebihi batas kecepatan, kita harus bayar kartu panasnya ditambah 1. Oke, jadi kalau misalnya di sini batas kecepatan maksimalnya adalah 2, berarti kan kita harus kecepatannya nggak boleh lebih dari 2. Tapi kalau kecepatan kita lebih dari 2, misalnya kita jalannya kecepatan 3, berarti kan normalnya kita harus bayar 1 kartu panas dari tengah ke kanan.
ya kan? Tapi karena ada token ini, artinya ketika kita melewati tikungan ini, kita jalannya 3, dia harusnya cuma 2, berarti kita harus bayarnya adalah 1 kartu panas ditambah 1 gitu. Jadi ada kayak semacam penaltinya ketika kita lewat di tikungan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah untuk efek-efek sektor. Ya, jadi misalnya untuk yang pertama adalah yang ini, yaitu slipstream boost. Jadi sepanjang jalan dari tikungan ini sampai ke sini, selama mobil kita tuh ada di antara di sini sampai di sini, nah itu berarti mobil kita terpengaruh sama token ini. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah ketika kita slipstream atau ketika kita nyalip, itu kita bisa nambah 1 langkah. Kayak yang tadi, kayak kartu RPM tadi, dia plus 2, tapi kalau ini plus 1. Jadi itu aja perbedaannya. Dan dia bisa kita pakai sepanjang, sekali lagi, ketika mobil kita ada di sektor dari tikungan ini ke tikungan selanjutnya gitu. Yang selanjutnya adalah heat control. Nah, di sini berarti dari ketika mobil kita ada di sektor itu, kita nggak harus bayar kartu panas ketika kita pengen boost atau ngebut. Ya, jadi untuk di video yang kemarin aku udah jelasin, setiap kita pengen ngebut, itu kita bisa bayar 1 kartu panas, terus kita buka 1 kartu dari draw. Nah, dia harus yang ada tanda speedometernya, berarti karena ini nggak ada, kita buang, terus kita buka lagi 1. Nah, berarti ini udah ada simbol speedometernya, kita bisa jalan. Nah, tapi kalau kita ada di sektor ini dan ada token heat controlnya ini, berarti kita nggak harus bayar kartu panas. Jadi kita bisa langsung gratis buka dari atas, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah weather. Nah, di sini baru kita nanti jelasin tentang si cuaca. Artinya apa? Artinya ketika kita berada di sektor ini, nanti kita langsung lihat ke cuaca kita. Gitu. Jadi sebenarnya untuk token yang ini gak ada satu arti tertentu, tapi kita lihat tergantung cuaca permainan kita hari itu tuh apa gitu ya. Dan sekarang kita langsung jelasin arti dari masing-masing cuaca ini. Oke, nah sekali lagi dia harus ada token yang ada cuacanya. Nah, untuk masing-masing cuaca ini bakal menentukan setup kartu di awal permainan. Tapi juga kalau misalnya ternyata di papan permainan ini muncul token cuaca, berarti nanti ada efek-efek tertentu gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama dia bakal mempengaruhi setup kartu di awal permainan. Gitu. Jadi misalnya itu, dan di sini semuanya juga udah dijelasin. Nah, pertama untuk map USA sendiri, setupnya untuk normalnya tanpa cuaca itu kita letakkan 6 kartu panas di mesin kita. Jadi ini di awal permainan ya guys. Kita taruh 6 kartu panas di tengah sini. Terus kita tambahkan 3 kartu stres ke kartu kita ya. Jadi ini ada kartu-kartu kita. Terus kita acak di kartunya kita. Nah, itu berarti sesuai dengan setup khusus untuk map USA gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita main dengan modul cuaca, nah nanti dia bakal dimodifikasi. Jadi misalnya untuk cuaca yang ini berarti 6 ditambah 1. Berarti untuk yang di tengah ini kita tambah lagi 1 kartu panas. Oke. Tapi untuk yang ini kita kurangi 1 kartu panas. 6 kurangi 1. Jadi satunya kita buang gitu. Nah, jadi untuk yang selanjutnya berarti kita lakukan sebelum kita acak ke kartunya ya. Berarti di sini 3. Berarti untuk yang ini plus 1, berarti kita ambil lagi 1 kartu stres dari box. Terus baru kita acak ke dalam kartu kita. Atau kalau yang ini berarti 3 dikurangi 1, berarti kita cuma pakai 2 doang. Terus kita acak ke dalam kartu kita. Terus selanjutnya untuk yang ini, yang ada kayak simbol kayak gini, itu artinya adalah kita acak 3 kartu hit yang ada di tengah ini ke dalam kartu kita
gitu ya. Jadi di sini ada 6, berarti kita taruh 6 di sini. Nah, terus tiganya itu kita ambil, terus kita masukin ke dalam kartu kita. Nah, untuk yang terakhir itu yang ini. Jadi kalau yang ini itu ada tanda kayak tempat sampahnya. Itu berarti kita yang awalnya kita punya 6. Kita punya 6 di tengah sini, tapi kita harus ambil 3, terus kita taruh di discard pile. Oke, jadi itu untuk efek ketika setup di awal permainan. Nah, sebelum aku jelasin tentang efek dari cuacanya itu sendiri, tadi aku lupa untuk ngejelasin kalau kita ya di awal permainan itu kita acak untuk ke-6 cuaca ini, kita acak, terus kita buka secara random. Gitu ya, jadi kita dapat cuacanya apa tuh di ketika game itu, gitu ya. Nah, yang pertama ada simbol slipstream boost. Nah, di sini berarti sama dengan kita, hampir sama kayak kita punya token ini ya, tapi di situ tulisannya +2. Berarti sama kayak kartu RPM ini. Berarti ketika kita ada kartu cuaca di sektor ini, nah kita langsung lihat ke cuacanya itu apa. Berarti misalnya mobil kita di sini, berhenti di sini, terus ternyata di sini cuacanya aktif. Nah, berarti kita lihat cuacanya hari ini apa. Berarti ketika kita di sini dan ada mobil di depannya, kita bisa slipstream seperti biasa, tapi karena kita berada di sektor tersebut, kita bisa tambah 2. Terus yang kedua, justru sebaliknya, no slipstream. Jadi ada simbol slipstream, tapi di silang, itu artinya berarti di sektor ini, kita nggak boleh slipstream sama sekali. Jadi walaupun kita ada di belakang mobil lain, kalau di sektor lain kita boleh slipstream, tapi karena cuaca kita kali ini kita nggak boleh slipstream, jadi ya udah kita stuck di situ. Untuk selanjutnya ada cooling bonus. Nah, di sini juga sama dengan yang simbol cooldown tadi, termometer biru. Itu artinya di sektor itu kita bisa buang 1 kartu panas dari tangan kita ke tengah. Oke, karena di situ tulisannya angka 1. Dan yang sebaliknya ada juga no cooling. Oke, jadi di sektor itu kita nggak boleh cooldown sama sekali. Jadi meskipun gear kita ada di gear 1 atau di gear 2, atau bahkan kita punya kartu-kartu ini, nah dia itu di atas segalanya. Jadi dia nggak boleh ada cooldown sama sekali di sektor itu. Tapi kalau yang 1 tadi, ya berarti kita boleh nambah lagi 1 cooldown. Jadi misalnya kita punya kartu tires yang memungkinkan kita buat cooldown 3 kartu. Nah, tapi di sektor ini kalau ada cuaca ini berarti kita boleh tambah 1 lagi. Oke, jadi itu semuanya udah aku jelasin, semua modulnya. Jadi ada 4 modul. Yang pertama ada modul kartu upgrade untuk mobil kita. Yang kedua ada modul road conditions untuk kondisi jalan atau track permainan kita. Dan yang ketiga ada modul cuaca. Dan yang keempat adalah modul untuk permainan solo, yaitu Legends, yang itu aku udah jelasin di video kita sebelumnya tentang game Hit Pedal to the Metal ini. Jadi itu untuk video series ala menjawab perdana kita. Terima kasih buat Bulkiah Jagat yang udah ngasih aku inspirasi, dan terima kasih buat pertanyaannya. Aku senang banget bisa jadi perantara buat ngejawab pertanyaan teman-teman. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan seputar board game yang udah aku bikin video playthrough-nya sebelumnya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Selebihnya sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video alam board game berikutnya.